Semua orang menyangka pembuli ini udah berubah dan melupakan kebiasaan buruknya. Tapi ternyata itu semua ada maksudnya. Jadi ceritanya semasa gue kuliah, gue punya teman yang hobi ngebully orang. Gak cowok, gak cewek, semuanya dihajar. Nama anak itu adalah Billy. Gue ngelihat anak ini agak stres karena dia ngebully orang itu gak ingat waktu, tempat, dan suasana. Pokoknya yang kelihatan lemah sedikit di matanya, dia pasti bakal jadi target buat dibully. Ada satu wanita yang lumayan cantik, tapi tampilannya itu kayak cocok buat dibully. Namanya itu Lenny. Lenny ini teman sekelasnya Billy dan jadi langganan bulinya si Billy. Si Billy ini kalau ngebully gak inget waktu sama momen. Semuanya diterabas. Pada suatu hari Lenny lagi presentasi. Tiba-tiba si Billy ini dengan entengnya masuk kelas dan ngebuat kekacauan di dalam kelas. Berantemlah Billy, dan dikeluarin dari kelas. Suatu hari Lenny nggak masuk kelas. Gua yang temennya Billy udah takut banget tuh. Gua takut Lenny nggak masuk karena Billy yang keterlaluan sampai main fisik. Karena gue beda kelas sama dia, jadi gue nggak tahu tuh. Kira-kira seminggu, si Lenny nggak hadir di setiap pertemuan kelas. Dan tepat besoknya satu kampus dihebohkan sama kabar kalau Lenny diperkosa. Hebohlah satu kampus itu pada nanya-nanya gimana ceritanya. Dan pulang dari kelas tiba-tiba Billy ke kosan gua buat cerita. Dan katanya dia udah dengar kabar itu dan nyesel banget langsung mau minta maaf ke Lenny. Ya udah gue saranin aja gimana minta maafnya biar tulus gitu kan. Gue bilang ke dia jangan temuin sekarang, pasti dia lagi trauma banget. Gue bilang aja coba kasih space dulu, atau lu ngobrol sama orang tuanya dan terima semua konsekuensi yang bakal lu terima nanti. Kira-kira sebulan kemudian, Lenny baru kelihatan lagi di kampus. Dan di situ gue langsung kasih tahu Billy untuk coba deketin dan say sorry dengan tulus ke Lenny. Dan jangan ngelawan. Ya udah tuh Billy ngikutin saran gue dan ketemu empat mata sama Lenny. Gak berasa 3 semester udah berlalu. Dari kejadian itu si Billy berubah. Dia udah beneran jadi anak kalem yang gak suka ngebully anak orang lagi. Dan kata teman gue yang pernah dibully sama dia, katanya si Billy minta maaf sama semua orang yang pernah dibully sama dia. Di hari Kamis setelah selesai kelas, Billy minta tolong ke gue buat ke rumah sakit. Katanya mau jengukin keluarganya dia. Ya udah gue iyain. Pas kita mau ke parkiran, tiba-tiba Billy dapat kabar lewat telepon kalau ibunya kecelakaan. Ya udah gue langsung gaspol ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, Billy langsung ke IGD dan gue nunggu di ruang tunggu sambil berdoa semoga ibunya Billy baik-baik aja. Di situ gue nunggu 15 menitan. Setelah selesai, Billy langsung minta gue nemenin dia buat jenguk keluarganya dan ternyata di rumah sakit yang sama. Karena cuman keluarganya doang yang boleh masuk, jadi gue cuman bisa nunggu sambil ngeliatin dari kaca pintu. Di situ gue lihat si Billy gendong anak baru lahir. Gue kaget karena 2 kejadian sedih dan bahagia bisa terjadi di waktu dan tempat yang bersamaan. Gak lama Billy keluar, gue tanya dah tuh, "Widih, anak tante lu baru lahir ya?" Terus tiba-tiba Billy motong omongan gue. "Lah apaan? Itu anak gue." Jujur gue kaget, karena penasaran gue lihat nama bayinya di ranjang. Di situ tertulis, David Billy Lenny Pratama.